kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Sabtu 8 Maret tahun 2025. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Magda dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Joyce. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Marilah kita menyiapkan hati kita dan kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia.
Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang-orang sakit. Aku berkata kepadamu, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kisah tentang panggilan Lewi merupakan salah satu bagian dari kisah pertobatan dari banyaknya kisah pertobatan pemungut cukai yang kita dengar. Salah satunya ialah Sakeus si pemungut cukai. Kisah pertobatan para pemungut cukai selalu berawal dengan perjumpaan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Pemungut cukai, seperti yang kita ketahui, merupakan sebuah profesi. Mereka memungut pajak dari masyarakat Yahudi, dan pajak itu diserahkan kepada pemerintahan Kaisar Romawi. Nah, dalam menjalankan tugas dan profesi mereka, seringkali mereka melakukan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan juga bahkan kekerasan. Mereka memungut lebih dari yang seharusnya, dan apa yang lebih itu mereka gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan pribadi mereka masing-masing. Profesi mereka ini seringkali dicap buruk dan tidak disukai oleh rakyat. Dan sebagian besar pemungut cukai dipandang dan dianggap sebagai orang-orang berdosa. Lewi si pemungut cukai adalah seorang berdosa dalam pandangan masyarakat Yahudi. Ia berjumpa dengan Yesus ketika sedang berada dalam rumah cukai. Yesus yang melihatnya memanggilnya untuk mengikuti Yesus. Dan tanggapan dari si Lewi adalah segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Lewi meninggalkan situasi keberdosaan yang digambarkan dengan rumah cukai dan segera mengikuti Yesus. Sebagai ucapan syukur karena Tuhan Yesus telah memanggilnya dan melepaskannya dari situasi keberdosaannya, Lewi mengadakan sebuah perjamuan di rumahnya yang dikhususkan untuk Tuhan Yesus. Dan di situ hadir banyak orang dari berbagai kalangan, di antaranya para pemungut cukai yang lain, dan juga orang-orang Farisi turut hadir dalam perjamuan itu. Sayangnya, kebahagiaan Lewi, rasa syukur, usaha Lewi untuk meninggalkan segala sesuatu, untuk meninggalkan situasi keberdosaannya, dan juga kebahagiaan Yesus karena salah satu pendosa dari para pemungut cukai itu berkenan meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, diusik oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini bersungut-sungut kepada Yesus. Kata mereka, mengapa Yesus mau duduk dan juga makan bersama-sama dengan orang berdosa? Akan tetapi, jawaban Yesus sangatlah menarik. Yesus mengatakan dengan membuat perbandingan bahwa tabib itu diperlukan oleh orang-orang sakit, bukan orang-orang berdosa. Dan karena itu pula Yesus datang. Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa, bukan orang-orang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kedatangan Yesus ke muka bumi ini jelas untuk menjalankan misi penyelamatan. Allah yang Maha Rahim, yang Maha Belas Kasih, berinkarnasi dalam diri Yesus, mewujud dalam rupa manusia untuk ada bersama dengan manusia, berada secara dekat, melihat, merasakan, dan kemudian menyelamatkan manusia. Allah yang Maha Rahim tidak ingin manusia terus-menerus berada dalam situasi keberdosaan, berada dalam belenggu kejahatan. Karena itulah Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus.
agar dapat menyelamatkan manusia. Hal ini merupakan sebuah hal istimewa bagi kita umat manusia, teristimewa bagi kita umat Kristiani. Kehadiran sosok Yesus merupakan hal yang istimewa bagi kita yang senantiasa menyadari diri sebagai seorang berdosa. Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita, merasakan apa yang kita rasakan, dan kemudian berupaya menarik kita kembali ke dalam pangkuan kasih Allah yang Maha Rahman. Oleh karena itu, suasana pertobatan yang saat ini kita jalankan dan beberapa hari ke depan selama 40 hari ini merupakan situasi istimewa, suasana istimewa bagi kita. Tuhan sedang menjalankan karya misinya dengan menderita di kayu salib, dengan tujuan agar kita berbalik kepada Allah yang Maha Kuasa, agar kita dilepaskan dari situasi keberdosaan, dan agar kita lepas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan hari-hari berahmat ini dengan penuh rasa syukur, dengan tekun menjalani masa puasa dan pantang kita, masa pertobatan kita. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk orang-orang berdosa, maka kita yang menyadari diri sebagai orang berdosa perlulah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan pertobatan-pertobatan di hari-hari penuh rahmat dan suci ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Terima kasih telah ada dan telah bergabung bersama dengan kami dalam doa bersama pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari esok, dan kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud